Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja maksud dan tujuan saya berbicara di depan ini, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sejarah lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW yaitu bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, atau disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW itu lahir, keadaan di kota Mekah itu tidak baik-baik, karena adanya serangan dari tentara bergajah, yaitu tentara Abraha yang berasal dari Yaman, yang ingin bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah memberikan bantuan dengan mengirimkan burung ababil yang membawa bara api dan memusnahkan semua bala tentara dan gajah-gajah tersebut, yang terdapat dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5, yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alnahum ka'asfim ma'qul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia yang telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maksud dari ayat tersebut yaitu menceritakan sedikit perjuangan dan kisah di masa Nabi Muhammad SAW itu lahir. Hendaknya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu sejarah lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu keadaan kota Mekah, itu yang dimaksud dengan pada zaman jahiliyah, atau yang dimaksud dengan zaman kebodohan, yang mana pada masa itu masyarakat jahiliyah memiliki kebebasan dalam minum minuman keras, kebebasan dalam mabuk-mabukan, kebebasan dalam berzina, berjudi, bahkan saking banyaknya ada pembunuhan yang terjadi. Bahkan singkat cerita, yang berasal dari itu adalah ketika ada anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir, maka itu akan dikubur hidup-hidup. Bayangkan saudara-saudara sekalian, betapa kejamnya pada masa jahiliyah tersebut. Namun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan,
semuanya berubah. Semuanya perlahan Nabi Muhammad SAW telah membangkitkan pada zaman itu menjadi pada zaman yang sekarang ini. Zaman yang berilmu pengetahuan, zaman yang memiliki agama, zaman yang mementingkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka hendaknya saudara-saudara sekalian, kita mengikuti suri tauladan yang Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki sifat pemimpin, sifat yang berasal dari diri Nabi Muhammad SAW. Karena kita umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu sejarah-sejarah kelahiran, baik itu sesudah Nabi Muhammad lahir maupun sebelum Nabi Muhammad lahir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.